Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik mengenai sunatut tawaf. Al-idba'u wa huwa ja'lu wasati ridaihi tahtal mankibil aimani indal ibti. Al-ittiba ingkang dimaksud kalian al-ittiba niku ndadosaken wasatu ridaihi tahtal mankibil aimani indal ibti, menjadikan sorbannya ya, yang tengah-tengah tahta mangkibil aiman indal ya, dijadikan yang sebelah sini ngeten iki nggih wonten sing kados ngeten iki nggih wonten mangkin, tapi menawi damel ngeten iki kang kula wingi kula sebataken menawi badhe sa'i, menawi lanjut kalian sa'i, menawi sekedar mboten dilanjut kalian sa'i nggih ngeten mangkin sorban apa iku kain umraipun. Wa tarfai fawqal mankibil aisar wa yusannu fit tawafil ladzi yutlafu fiha rimal. Karena haji itu termasuk bagian dari syiar. Dulu itu kan di sekeliling Ka'bah itu kan berpasir. Dadi mlakune kados nyeret sebagaimana sampai debu itu kayaknya bertebaran. Nah saat ini mboten kados ngaten, tapi jalan yang seperti itu yang seakan-akan menunjukkan bagaimana orang-orang Islam yang semakin banyak. Al-qurbu minal baiti in amkana ar-ramalu wa ila fayub'idu. Dekat dengan adanya Baitullah in amkana, kalau memang itu adalah sesuatu yang mungkin. Nah, nek sekarang sih mungkin keadaan sepi. Menawi pas wekdal haji niku kangelan menawi mendekati adanya Baitullah. Sangat sulit. Napa malih menawi betoh tiang sepah atau membawa istri yang sebagai apa itu seseorang yang harus dilindungi. Nah kalau memang sendiri agak mudah bisa merengsek, tapi yang sekarang ini ditinggalkan, bagaimana di dalam ibadah itu tidak menyakiti kepada yang lainnya, tidak menyakiti kepada yang lainnya yang sama-sama beribadah. Yang sering kita jumpai ketika seseorang memaksakan dirinya untuk mencium hajar aswad, padahal kondisi yang mestinya tidak dipaksakan untuk menciumnya. Kalau keadaan sepi, monggo. Tapi kalau keadaan ramai, jangan memaksakan. As-sakinatu wal waqaru wa adamul kalam. Jadi dalam keadaan tenang, marep nanggone pangeran, ora omong-omong sing nanggone iku ora ana gunane. Senajan ora ndonga ora apa, tapi diam mengagungkan kepada Allah. Raf'ul yadaini inda du'a. Nah, doa niku ketika menempati lurus antara Hajar Aswad dengan niki pintu Ka'bah. Niku pas Hajar Aswad sendiri donga, antara Hajar Aswad dengan pintu sendiri juga berdoa.
wonten doane piyambak. Kira al-muwalatu. Mualah itu berapa itu? Nuli itu ya tidak boleh dipisah terlalu lama oleh kesel leren dhisik dan yang lainnya. Jarak mualah itu kan ada sendiri. Orang yang dinamakan tertib itu urutan. Kalau mualah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Kalau tertib itu adalah sesuai dengan nomornya, itu tertib. Kalau mualah apa yang dilakukan itu adalah bersambung, itu mualah. Qiraatil adkaril waridati fihi man huduril qalbi, membaca aurat-aurat yang menjadikan dirinya itu, hatinya senantiasa hadir. Kadang-kadang dirinya hadir di tempat itu, tapi hatinya tidak pernah di situ. Jadi dicoba bahwasanya bagaimana di tempat yang begitu jauhnya yang kita tuju, kita menghadirkan jasad dan hati kita di tempat itu. Istilamul hajar wa takbilu. Istilam niku nggih mencium niku. Nah, karena tidak memungkinkan untuk mencium, maka ketika bertepatan dengan lurusnya Hajar Aswad, maka mengusap Bismillahirrahmanirrahim baru dicium. Nah, rata-rata kan mesti ngeten, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya tangan diangkat kayak niku, hanya manceri saja. Yang dinamakan mengusap karena jauhnya tempat dia melakukan tawaf dengan Hajar Aswad itu jarak yang lumayan jauh, sehingga hanya memberikan salam gini. Dibayangkan diusap Hajar Aswad, mengusap itu kan dari atas ke bawah, tangannya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sebagaimana dada gini, tidak. Ini seakan-akan memberi isyarat rata-rata bahwasanya dia ngencengi atau lurus dengan adanya Hajar Aswad. Padahal maksudnya itu adalah untuk mencium dengan dari jarak yang jauh. Fihi ma'a huduril wa wat'u jabhatihi alaihi. Itu kalau memungkinkan. Wa takbiluhu tadi batuke, wa takbilu yadihi ba'dahu, tangannya diusapkan, ya. Itu kalau memungkinkan. Ya tidak memungkinkan ya. Jadi kita Sayyidina Umar niku dawuh, andai kata kalau memang Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, maka saya juga tidak akan menciumnya. Jadi ketika kita mencium Hajar Aswad tapi melukai banyak orang, ini kadang-kadang kan wonten sing bayaran liya-liya kan wonten supaya iso nyium Hajar Aswad. Jadi sing cekeco niku ya ketika masuk Mekah dalam keadaan yang paling awal, ya, gelombang-gelombang ingkang awal, gelombang kedua awal niku tasik sepen, memungkinkan jenengan di situ mencium Hajar Aswad. Istilah ruknil yamani wa takbil yadi ba'dahu. Rukun yamani juga begitu, sama. Bismillah, ya, di situ diangkat bahwasanya dicium kalau memungkinkan. Berarti rukun yamani, ya, Hajar Aswad kan persegi 4 nih. Jadi yang sebelah mendekati dengan adanya Hajar Aswad itu namanya rukun yamani. Rakaat tawafi ma'al jahri fiha khalfal maqami. Berarti sholat 2 rakaat setelah itu, ya, dengan suara yang agak keras nanggone burine maqam Ibrahim. Nah, pos usumeh rame-rame tawaf jenengan sholat, sing salah nggih jenengan gelek kesunahan. Dilihat-lihat dulu
memungkinkan napa mboten melakukan kesunahan sholat di dekatnya atau di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat yang dimana wonten kurungan ini lho. Niku namanya makam Ibrahim. Nah, paham orang Indonesia makam niku kan nggih kuburan. Dikinten kuburan Nabi Ibrahim. Padahal mboten kados ngoten, batu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Dibuat, jadi istilah sekarang kanggo live ketika waktu bangun Baitullah. Fa illam yumkinuhu fa fil hijri. Ya, orang mungkin ya cari tempat lain. Fa illam yumkinuhu fa fil masjid, mundur di tempat yang jauh di masjid. Wala yakhruju waktu rak'ataini mudal hayati. Selama masih ada waktu ya tidak masalah. Ya, sholat saja. Kama qala sahibus Safwatu Zubat, zarmula fi salasatin muharid wala masyu baqi sab'ati tamahulan wal ittiba'u fit tawafi yarmulu fihi wa fi sa'yi bihi yurhilu wa raqatat tawaf mi waral maqam fal hijru fal masjid iyyakum zikham. Niki ringkasan nazam yang meringkas keterangan di atas. Yang ke-12 ad-du'a'u bil multazam. Anggone multazam. Wa huwa ma bainal hijr aswad wa baina wal bab. Iku jenam namine multazam. Ngake-ngake ndonga. Tempat di situ semuanya mustajab. Tinggal bagaimana kita yang berdoa saja. Jadi di sekeliling itu dipenuhi dengan barokah. Tapi ada tempat-tempat di mana dulu ditunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu semuanya. Walaisa wal bab kama yatawhamu ba'dun nas. Jadi ada yang faham apa itu salah faham. Yang namanya bab itu di mana? Ma bainal hijr aswad wal bab, di tengah-tengahnya itu. Jadi jarak antara Hijr Ismail ya, ma bainal hajar, antara hajar aswad kalian bab niki wau niku namanya multazam, niku tempat mustajab. Jadi yang penting siapa yang berdoa, tempat itu pendukung dari doa, utamanya yang berdoa. Tadi Allah meletakkan rahasia-rahasia itu di mana tempat yang kadang-kadang mustajab itulah kadang-kadang barokahnya orang-orang dahulu yang tahu bahwasanya itu adalah bagian dari tempat yang dekat dengan Allah. Ya, tempat-tempat yang disenangi. Terus yang berdoa sendiri juga punya kunci doa sendiri, yang berdoa sendiri juga. Makanya kalau kiai-kiai sepuh, jadi doanya yang dibaca itu kan ya sama dengan doa kita. Tapi kenapa doa-doa beliau terasa menancap di hati kita ketika kita minta doa pada beliau? Ini faktor dari yang berdoa. Faktor dari yang berdoa. Punya kedekatan, punya hubungan yang dekat dengan Al-Khaliq. Karena apa? Karena nilai-nilai kebaikan beliau, nilai-nilai kedekatan beliau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Sya'ban ini kan momen di mana Allah menunjukkan betapa mulianya junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di bulan Sya'ban itu ada perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas ke Baitullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan
tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nabi setelah hijrah ke Madinah, Nabi sering mengadakan tangannya, mengangkat tangannya dan mengangkat wajahnya ke langit. Qad nara taqallubuka wajhika fis sama. Ketika seseorang menjadi kekasihnya, ketika sang kekasih itu meminta, maka akan dilihat raut wajah kekasih tersebut. Raut wajah kekasih tersebut dilihat bagaimana senangnya yang diminta tersebut. Karena apa? Yang meminta itu adalah kekasih. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li Allah. Akhirnya dipindahkan oleh Allah. Itu juga tidak menyebutkan atas permintaan Rasulullah, karena senangnya Allah diminta oleh kekasihnya. Maka di dalam bulan Sya'ban ini, kita sudah di ujungnya di bulan Sya'ban, sebentar lagi puasa, di mana rahasia di bulan Sya'ban sendiri juga Allah memerintahkan memperbanyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga bertepatan dengan bulan Sya'ban. Kita berharap dengan adanya memperbanyak sholawat itulah rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Rahmat Allah senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Keberkahan kehidupan kita, keberkahan umur kita, keberkahan di dalam keluarga kita dengan barokah kekasihnya, dengan barokah membaca salawat untuk kekasihnya, maka kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong adanya ibadah Ramadan dengan lebih baik lagi, dengan lebih berkualitas lagi. Bukan hanya sekedar rutinitas tahunan yang kita jalankan, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita, seakan-akan Ramadan nanti adalah Ramadan yang terakhir kita gapai, kesempatan Ramadan yang terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita, biar kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Kalau memang berat untuk membaca Quran, ya bersolawat, bertasbih, berzikir, apapun itu. Yang penting tidak menghabiskan di dalam Ramadan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyurbu wa tadallu bi ma'i zamzam wa yanwi qadai khawaiji ad-dinyawi wa dunwiyati li hadisi ma'u zamzam lima syuribala. Setelah tawaf maka disunahkan untuk meminum air Zam-Zam, karena di dalam meminum air Zam-Zam itu adalah permintaan apapun itu dikabulkan. Jadi meminta Allah menasaluka ilman nafi'ah ya warizqa wasi'an halalan, terserah minta napa kemawon, masalah akhirat masalah dunia. Mulane wong-wong sing haji biasane rawuh kita minum Zam-Zam, kita ngadap kiblat bismillahirrahmanirrahim, kan ngoten nggih, donga dengan adanya barokah dari Zam-Zam. Nah, karena tidak ada sumber yang melebihi dari Zam-Zam. Kualitas air itu kan benda hidup. Air itu benda hidup. Air biasa yang tanpa dibacakan doa-doa, ketika kita meminumnya tanpa berdoa,
Itu beda. Jadi orang yang mempelajari karakter air, bagaimana air, ketenangan air, antara air yang biasa dikasih doa, itu berbeda. Maka kenapa setiap kita makan dan minum disunahkan untuk senantiasa membaca doa, membaca basmalah? Satu, untuk itu menjaga diri kita, menjadikan apa yang kita minum itu menjadi sesuatu, apa yang kita makan dan apa yang kita minum menjadi suatu obat, bukan menjadi suatu penyakit. Faktor penyakit yang terbanyak itu adalah apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Kalau kita tidak makan tidak mungkin, ya, tapi kita harus makan juga. Kita tidak tahu bahwasanya yang kita makan itu adalah bagian dari sesuatu yang menjadikan kita sakit atau apa. Maka dengan cara berdoa, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu menjadi bersahabat, menjadi sesuatu yang senantiasa menguatkan diri kita. Apalagi kita niati di dalam setiap konsumsi apapun itu adalah dengan niatan ibadah kepada Allah. Maka akan apa? Akan mengikuti apa yang menjadi perintah yang menjadikan makanan tersebut, yaitu Allah. Maka orang-orang dahulu kalau minum air biasa, ya, itu disandarkan kepada Zam-Zam. Banyu awakmu oleh salam teko banyu Zam-Zam, ngoten tok. Jamak, jadi banyu bahwasanya engkau mendapatkan salam dari air Zam-Zam, maka rasanya akan berbeda. Atau yama inna Zam-Zama yaqra'ukas salam, ngoten. Nek isa ya basa Jawa mawon. Banyu awakmu oleh salam teko banyu Zam-Zam. Dadi ngoten. Yama inama Zam-Zama yaqra'ukas salam, baru diminum bismillahirrahmanirrahim. Dadi pentelu malih. Nah niku. As-sa'yu